Pagi hari kemudian, ya, setelah insiden semalam, baik tebing maupun bukit masih tertidur. Dan begitu tebing terbangun, tebing mendapati jika ia memeluk bukit. Tapi ia sudah terbiasa dan tak terkejut sama sekali. Tebing yang melihat waktu sudah subuh itu mencoba untuk membangunkan bukit. Bangun, subuh. Bentar. Bangun gak? Iya bentar, lo duluan. Ya, tebing pun ke kamar mandi dan menjalankan sholat subuh. Lalu setelah itu mencoba untuk membangunkan bukit. Kit, buruan. Iya bentar, 5 menit aja. Ya udah, 5 menit ya. Awas aja molor lagi. Iya bawel amat sih lo. Oh, dingin banget. Tidur bentar setengah jam. Bentar lagi nyuci. Dingin banget. Set. Jangan peluk-peluk. Kenapa? Tadi aja pas aku bangun, kamu yang meluk aku. Enak aja. Ya pokoknya mulai sekarang jangan pernah meluk-meluk. Aneh. Ya udah, ucap tebing membelakangi bukit dan tebing yang masih ngantuk berat itu kembali tidur. 1 jam kemudian, ya 1 jam berlalu alarm di HP tebing berbunyi. Dan begitu tebing bangun, tebing terkejut melihat bukit tidur di bawah dengan kasur lipat dan dengan tubuh yang tertutup selimut menutupi seluruh tubuhnya. Tebing yang usil itu seketika menjulurkan kakinya dan mendorong pinggang bukit, namun bukit tak bereaksi dan merasa greget karena bukit tak merespon. Tebing akhirnya mengambil selimut bukit dan barulah teman botinya itu kini bereaksi. Dengan mulut yang menguap dan mata yang tampak masih mengantuk, bukit duduk dan menatap tebing dengan tatapan kesal dan jengkel. Lo ya, gak bisa apa? Tiap pagi gak jahilin gue? Kebiasaan molor. Kalau gak gue jahilin, yang ada kamu telat kesiangan. Udah jam 6:30 tuh. Waduh, iya, bentar. Nyawa gue belum terkumpul. Enak banget ya kerjaan lo. Masuk jam 8, buka resto jam 9. Udah gitu pulangnya jam 5. Beri waktu 5 menit. Abis ini gue langsung capcus, oke? Ucap bukit kembali rebahan di kasur lipatnya yang membuat tebing jadi heran. Bersyukur aja. Kamu kan juga enak, cuman kerja 1 shift doang, pagi aja. Sore, malam bisa santai, syukuri aja. Di luar sana masih banyak yang susah cari kerja. Kamu ngapain tidur di bawah? Sini naik, termasuk angin, aku yang repot. Jaga-jaga aja, takutnya setelah kejadian semalam, lo hilaf sama gue. Karena katanya cowok straight kalau udah tahu rasanya bakal ketagihan. Dan gue gak mau ya keperawanan gue lo renggut dengan cuma-cuma. Ucap bukit dan tebing seketika bangun dari ranjangnya. Lalu menghampiri bukit yang membuat bukit panik hingga kemudian bukit takut saat tebing kini berada di atas tubuhnya. Bing, lo mau apa? Bener juga, bibir kamu nagih. Ucap tebing mendekatkan bibirnya perlahan-lahan. Bukit mulai ketakutan, apalagi bukit merasakan bilik tebing pagi-pagi mengeras menggencet. Ya, Bing. 3. Bing, lo gila. 2. Bing, mulut lo bau. Jangan. 1. Bing, plak. Siapa mau nyium lo? Biar aja. Udah 5 menit, cepet. Ucap tebing yang ternyata menepuk jidat bukit. Bukit yang lega itu terbirit-birit masuk ke kamar mandi yang membuat tebing cekikikan. Bing, buatin sarapan dong. Dagang nasinya di depan katanya gak jualan kemarin. Ada acara di kampung. Gue paling gak bisa kalau gak sarapan. Tolong beliin kek di pasar yang deket. Ambil aja uangku di dompet seperti biasa. Teriak bukit dari kamar mandi. Gak perlu, di kulkas ada telur dan masih ada sisa sayur. Aku masak aja. Oke suamiku. Mancing-mancing. Giliran dicipok beneran ngambek. Ye mau lo. Kit, ntar malam kita belanja ya. Aku ntar gajian. Isi kulkas udah pada kosong. Iya, lo belanja isi kulkas. Gue belanja yang lain. Ini juga facial gue habis. Buruan, udah jam 7 kurang 15 menit. Iya ini udah kok.
Telat 5 menit gak masalah. Cekrek. Wih, aromanya. Jujur, gue lebih senang makan masakan lo daripada beli. Kedua, biar hemat. Namanya juga anak kos. Kalau aku gak capek, pasti aku masakin. Hehe, kasih ya. Ucap Bukit, lalu Bukit memakai CD-nya di depan Tebing yang sedang memasak. Tebing yang sudah terbiasa melihatnya itu cuek saja. Justru Bukit yang sedikit menutupinya dari balik pintu lemari. Bukit sempat melirik Tebing yang melihatnya. Kenapa, Kit? Gak apa-apa, gue masih kepikiran semalam aja. Lo gak nafsu kan sama gue? Lupain ya, anggap aja gak pernah terjadi. Kok kamu yang baper? Aku biasa aja. Nafsu sih enggak, tapi kalau untuk lupain, ya gak mungkin lah, pasti inget. Namanya juga pengalaman. Tapi jangan sampai aja kamu kepikiran. Kita bakal jatuh cinta ya, kayak yang di film-film Thailand yang biasa kamu tonton. Gak akan. Aku masih suka cewek. Lagi pula, aku bukan seleramu kan? Iyalah bukan. Selera gue kayak beli lembah. Ya ampun, dia semalam ngechat, gak gue bales. Gue ketiduran. Lagian malam banget baru chat gue. Ucap Bukit mengecek HP-nya. Set, seketika Tebing yang kesal itu merampas HP di tangan Bukit. Tar aja balesnya, jangan main HP. Nih, buruan makan, keburu telat. Iya, hehe. Wih, cah sawi ijo sama telur dadar. Seruput. Gimana? Kurang apa? Perfecto. Habisin ya, jangan disuruh. Tapi kenapa lo gak makan? Lauknya cukup buat kamu aja, nanti aku makan di resto. Yang penting kamu yang gak biasa kalau gak sarapan. Lo ini ya, tipe-tipe sama idaman. Sayang lo straight dan bukan kriteria gue. Ucap Bukit dan Tebing hanya tersenyum geleng-geleng. Di taman wisata. Di taman wisata sendiri, Kadek baru saja tiba. Dan baru saja tiba sudah ada beberapa wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang sudah mengantri untuk membeli ke loket. Kadek mengira Bukit sudah datang duluan. Tapi ternyata terlambat. Ya, Kadek pun melayani sendiri. Beruntung pengunjung belum membludak. Dan begitu Kadek tengah melayani pengunjung berikutnya. Selamat pagi, Dek. Nih, beli lembah. Tumben semengan. Tumben pagian. Sengaja. Kalau siang, pasti ramai. Ke taman itu paling enak pagi-pagi, kalau enggak sore. Berapa orang beli? Kali ini bawa 5. Biasa 250. Tumben sendiri. Mana Bukit? Kok tahu namanya Bukit? Semalam gak sengaja ketemu di restoran di atas tebing. Oh iya, dia biasa nongkrong di restoran tempat temennya kerja. Tapi gak tahu, ini belum datang. Kayak ini telat deh, kebiasaan. Itu dia baru datang. Seketika beli lembah menoleh dan tersenyum ketika melihat Bukit baru turun dari motor, namun belum sadar jika ada beli lembah di loket. Ya sudah, saya ajak tamu masuk dulu. Oh, ya beli. Ya, tanpa menyapa Bukit terlebih dulu, beli lembah pun mengajak tamu-tamunya tur masuk ke taman wisata. Dan tak lama kemudian Bukit masuk ke loket. Nih, kamu nih, jam berapa nih? Maaf, kesiangan. Biasaan. Sorry, masih sepi ini. Apa? Barusan ada aja loh. Ada yang nyariin kamu. Siapa? Ayo, tebak siapa? Masa gak inget sama yang semalam ketemuan? Kemana tuh? Bentar, masih sepi ini. Seketika Bukit keluar loket, lalu berjalan lewat pintu di belakang loket yang terhubung jalur masuk taman dan berlari mencari lembah. Taman wisata itu cukup luas. Bukit terpaksa harus sabar mencarinya. Dan begitu Bukit melewati jembatan kecil, dari kejauhan akhirnya Bukit melihat beli lembah. Namun terlihat sedang cukup sibuk menjelaskan pada beberapa turis tamunya. Bukit jadi tak enak jika harus mengganggunya, meski hanya ingin menyapanya sebentar. Namun jika harus menunggunya, tentu saja dia tidak akan melewati pintu loket lagi dan akan lewat pintu keluar. Sudahlah, masih banyak hari esok. Pasti beli lembah akan kesini lagi. Ya,
Dengan hanya memandang dari jauh saja sudah membuat Bukit lega. Bukit melihat beberapa pengunjung mulai masuk. Itu berarti loket mulai ramai. Ya, Bukit pun mau tak mau kembali berjalan menuju loket. Dan saat Bukit berjalan, HP-nya berbunyi. Seketika Bukit mengangkatnya sembari menoleh ke Beli Lembah. Beli, jam berapa istirahat? Biasa Beli, siang, jam 1-an. Nanti temenin Beli makan siang ya, bisa kan? Oh, bisa Beli. Ya udah, nanti Beli jemput. Ya, Bukit pun kembali ke loket. Di kos sendiri, setelah mencuci pakaiannya dan juga pakaian Bukit dan selesai menjemurnya, Tebing kini mengambil handuk dan bersiap mandi. Dan baru saja hendak masuk kamar mandi, HP-nya berbunyi. Lagi-lagi DM dari Lereng. Ya, DM semalam saja belum sempat ia balas. Karena rebutan HP dengan Bukit. Dan sekarang lagi-lagi Lereng kedua kalinya mengirimkan pesan. Tebing pun membacanya. Pagi, sampai ketemu di resto. Ya, entah kenapa seketika jantung Tebing berdetak dan Tebing pun heran saat jarinya hendak mengetikkan sesuatu dan membalas pesan Lereng. Namun bingung harus menjawab apa hingga kemudian dengan senang hati, mungkin masnya mau reservasi tempat karena kebetulan beberapa tempat duduk yang di luar di pinggir tebing sudah ada yang booking. Kalau begitu, saya booking tempat yang di dalam. Baik, di dalamnya sebelah mana mas? Di dalam hatimu. Seketika Tebing shock dan baru saja hendak membalas, namun ada panggilan telepon dari teman kerjanya di resto. Bing, inget ya, ke pasar beli kembang, janur, lilin sama buat dekor romantic dinner. Iya ya, ini mau ke pasar. Tut tut tut. Di taman wisata, siang hari kemudian, siang ini di loket sendiri, Bukit sedang sendiri di loket. Kak Adek sendiri sedang bergantian istirahat lebih dulu. Suasana taman wisata tak begitu ramai, karena pengunjung biasanya paling banyak di pagi dan sore hari. Hanya ada beberapa saja pengunjung yang datang. Dan sembari menunggu Kadek kembali dan menunggu Beli Lembah menjemput, Bukit melayani pengunjung. Dan ketika sedang melayani pengunjung, HP-nya berbunyi. Tebing menelponnya. Kenapa? Aku nanti kayaknya pulang telat deh. Ada romantic dinner. Paling balik jam 7 malam. Kalau pulang, ingat, angkat jemuran. Seragam gue lo cuci? Gak cuma seragam, CD-mu yang warna hitam juga aku cuci. Hehe, lupa. Bukan lupa, sengaja, kebiasaan. Besok cuci sendiri. Iya, makasih suami aku. Tututut. Beli, kapan datang? Udah dari tadi, sampai aku nguping loh. Kamu teleponan sama suamimu. Beli, jangan salah paham dulu. Itu si Tebing, barusan suruh ngangkat jemuran. Itulah kenapa saya pernah bilang sama kamu, kalau saya gak pernah percaya kakak-kakaan, adik-adikan. Dari kakak adik, nanti lama-lama jadi suami istri. Suami sama boti maksudnya. Itu emang udah biasa kita gitu. Namanya juga tinggal bersama, kerja sama, udah kayak suami istri. Tapi kita cuma bercanda. Sumpah Beli, kita gak ada apa-apa. Tolong jangan salah paham dulu. Santai, kenapa kamu grogi dan gugup? Saya gak salah paham. Tapi yang ada, saya cukup paham. Beli, gue, gimana ya? Git, ada Beli. Dah sana istirahat, biar aku yang jaga. Beli, pinjem dulu ya Bukitnya. Silakan Beli, tapi jangan dia papain ya. Masih virgin dia. Dah tahu. Hus, kamu ini. Jangan lupa baliknya bawa jajan. Beres. Tapi jangan lama-lama ya. Ya bawel. Ya, Bukit pun mengikuti Beli Lembah ke mobilnya. Dan mobil pun jalan. Dan di dalam mobil, Bukit merasa gugup. Baru pertama kali dia berdua jalan bersama cowok naik mobil seperti ini. Kita kemana Beli? Deket-deket sini aja. Ada warung makan enak. Jangan khawatir. Halal kok, sup ikan laut. Ada ikan goreng juga. Oh iya Beli. Tuh di depan. Oh di situ. Sudah pernah makan di situ? Belum sih, padahal sering lewat.
Akhirnya sekarang kesini juga sama beli. Oh, yuk, yuk. Ya, keduanya pun masuk dan beli Lembah memesankan 2 paket sup ikan laut lengkap dengan ikan goreng dan 2 gelas es daluman cincau untuk keduanya. Dan tak lama kemudian pesanan datang dan keduanya pun makan siang bersama. Di mana tinggal? Di dekat Resto Tebing. Oh, beli sendiri? Di Jalan Pelangi, tahu? Oh, agak jauh ya? Yang dekat Pasar Senggol kan? Yap, kalau udah terbiasa, yang jauh terasa dekat. Ucap Beli Lembah sembari menatap bukit dan entah kenapa bukit yang ditatap cowok kriterianya itu jadi salty gak jelas. Lalu bukit seketika mengalihkan tatapannya pada mangkuk sup ikan dan seruput. Panas juga. Pelan-pelan makanya, minum dulu. Iya beli, tapi enak ya kuahnya, seger, gurih. Suka beli. Kalau gitu, beli akan sering-sering traktir kamu ke sini. Dan lain kali, beli akan ajak kamu kuliner di tempat lain. Beli, jangan sering-sering, nanti bangkrut. Lain kali, biar gue yang gantian traktir ya. Gue juga ada rekomen makanan yang enak. Sate ikan laut, tapi cuma malam. Gak jauh dari sini kok, deket taman juga. Di deket villa-villa sama penginapan. Gue sering kesana sama Tebing. Kalian sering jalan berdua? Ya namanya teman sekos. Teman apa suami? Bercanda. Saya suka lo bercanda. Kamu serius ya orangnya? Ya habisnya, beli suka ngeledek Tebing suami gue. Gimana kalau beli aja yang jadi suami gue? Seketika Beli Lembah berhenti mengunyah dan menatap bukit dengan serius. Gue bercanda. Kamu nih ya. Bercanda Beli. Lagi pula Beli kan udah cerita. Beli orangnya kayak gimana. No komitmen, no pacaran. Iya kan? Santai aja. Gue masih inget kok. Entah kenapa, Lembah hanya diam dan tersenyum pada bukit. Dan diamnya Lembah itu sempat membuat bukit down. Namun hanya sebentar. Rasa lapar membuat bukit lebih memilih mementingkan isi perut daripada memikirkan isi hatinya. Di Resto Tebing. Ya, sore ini Tebing sedang sibuk memprepare untuk acara romantic dinner. Baik Tebing dan juga staf lainnya men-set semua dengan rapi dan terlihat romantis. Dan tinggal menunggu pasangan itu datang. Tak hanya menunggu pasangan yang akan romantic dinner datang, Tebing juga menunggu lereng yang tak kunjung datang. Apa mungkin dia datang malam hari? Entahlah, Tebing tak berani bertanya, apalagi mengirimkan pesan padanya. Bing, layani tamu yang baru datang di ujung sana ya. Yang mana? Yang tante-tante seksi tuh, yang sendiri di sana. Wih, mantap. Dadanya gede. Fokus bro, fokus. Awas salah catat menu. Seger. Ya, Tebing pun dengan membawa buku menu dengan semangat menghampiri tante-tante itu. Halo tante, silakan. Oh, iya. Sebentar ya, nunggu berondong saya dulu. Oh, iya tante. Sembari nunggu bisa lihat menu-menunya dulu. Silakan tante. Dan begitu Tebing menyerahkan buku menu. Itu dia datang. Seketika Tebing langsung terkejut ketika berondong yang dimaksud Tante Montok ini adalah lereng. Dengan masih berdiri terdiam, Tebing memperhatikan lereng yang kini berjalan dan tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Lalu begitu lereng mendekat, cups. Sorry tante, tadi macet. Ucap lereng, cipika-cipiki di depan Tebing yang membuat Tebing melongo tak mampu berkata-kata. It's okay baby. Kamu makin cakep aja berondong tante. Bodinya makin gede. Rajin nge-gym ya? Iya dong, biar makin disayang tante. Ucap lereng sembari melirik Tebing yang ekspresinya sulit ditebak dan merasa canggung. Gemes. Udah gak sabar deh. Pokoknya tante pengen puas sama kamu. Jangan ragukan lereng tante. Oh iya, ayo pesan. Setelah ini kita langsung ke hotel. Iya teh. Beef stick aja sama bir bintang. Mas, saya chicken stick sama ice cappuccino ya. Baik, ditunggu. Ucap Tebing lalu meninggalkan keduanya. Lalu order.
Lama ya gak jumpa? Iya, tante yang sibuk. Ya, sembari mengobrol, Lereng sesekali memperhatikan Tebing. Namun entah kenapa Tebing seolah menghindari tatapannya. Tebing sendiri kembali melayani pengunjung seperti biasa. Dan entah kenapa jadi enggan memperhatikan Lereng. Tebing heran, sebenarnya Lereng gay atau bukan? Atau sebenarnya dia pemakan segala? Ah entahlah, bukan urusan Tebing. Ya, Tebing yang sudah selesai menyiapkan venue untuk romantic dinner itu kini bersiap sebentar lagi akan pulang. Bing, pesanan tante ready. John, kamu aja yang nganter. Aku mau langsung balik. Oh, ya sudah. Ya, entah kenapa Tebing merasa malas mengantarkan pesanan Lereng dan tante-tante itu. Tebing yang kebelet pipis itu berjalan ke toilet dulu sebelum pulang. Ya, di toilet sendiri Tebing masih berpikir keras. Bagaimana bisa ada orang seperti Lereng? Ah, lagi-lagi kenapa dia jadi kepo? Semakin mencoba acuh, kenapa semakin dibuat penasaran? Benar-benar aneh. Tebing pun keluar toilet. Dan begitu langkah kakinya berjalan di antara toilet dan jalan setapak. Cups. Seketika Tebing terkejut ketika Lereng tiba-tiba saja datang dari arah berlawanan lalu dengan lancang mengecup pipinya. Lalu berlari masuk ke toilet meninggalkan Tebing yang mematung. Hingga kemudian, "Bing, jaketmu ketinggalan." Oh iya, Tebing pun seketika buru-buru pergi sebelum Lereng keluar dari toilet. Di kos sendiri, Bukit baru saja pulang lalu langsung mengangkat jemuran. Setelah mengangkat jemuran, karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, Bukit pun langsung beres-beres, membersihkan kosnya lalu mandi kemudian sholat. Setelah itu sembari menunggu Tebing, Bukit pun menyetrika sambil mendengarkan musik di HP-nya. Dan sembari menyetrika, Bukit teringat-ingat kejadian tadi saat makan siang bersama Lembah. Jujur, Bukit senang sekali Lembah mau mengajaknya makan siang bersama. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apa yang membuat Beli Lembah sampai-sampai rela menyempatkan diri untuk makan siang dengannya? Padahal dia pasti sibuk. Dan kenapa dia mau lebih dekat dengan Bukit? Dan perkenalan keduanya tak sampai di resto Tebing saja malam itu, namun berlanjut sampai makan siang bersama. Ada apa? Apa jangan-jangan Lembah menyukai Bukit? Ah, tidak mungkin. Jelas-jelas rasa trauma membuat Lembah tak mau berpacaran. Bukit berpikir keras, sembari melamun apa penyebab Lembah mau dekat dengannya. Atau jangan-jangan Lembah mendekati Bukit hanya untuk... Kit, bawa apa nih? Gosong. Bing, shit, celana dalamku. Waduh, kok jadi gosong gini? Lah kamu gimana nyetrika? Sorry Bing. Waduh, ini pasti gara-gara gue lagi asik ngelamunin Beli Lembah. Jadi kayak gini. Makanya fokus. Set, Tebing mencabut colokan setrika. Mulai sekarang, kamu gak usah nyuci, nyetrika. Cukup beres-beres kos. Bersih-bersih, ngelap, ngepel, sama cuci kamar mandi. Yang lain biar aku. Iya maaf. Jadi kesayanganku. Iya gue gantiin. Tenang, gue beliin dah. Gue juga mau beli kaos dalam. Lagian, kamu ngapain sih ngelamun segala? Bing, gue tadi diajak makan siang sama Beli Lembah. Oh ya, terus? Ya itu dia. Gue kan udah bilang sama lo semalam kalau dia trauma gak mau pacaran. Tapi kenapa dia kayak deketin gue gitu? Pakai ngajak makan siang segala. Santai aja, cuma pengen nambah temen kali. Kamu aja yang kegeeran. Atau jangan-jangan itu dia yang ada di pikiran gue. Itu juga ketakutan gue. Bukannya kamu suka dia, kenapa harus takut? Bukannya harusnya kamu seneng? Lo gila, gue gak bakal mau melakukan itu kalau bukan sama cowok yang bener-bener tulus dan sayang sama gue. Emang ada yang bener-bener sayang dan tulus sama kamu? Kan selama ini cuma aku. Ucap Tebing membuka seragam dan celananya, lalu memasukkannya ke keranjang. Pemandangan tubuh seksi Tebing sudah biasa Bukit lihat. Jangan mancing-mancing, diajak beneran gak mau. Siapa yang mancing? Emang aku ngomong mancing? Aku kan tadi cuma bilang, emang ada cowok yang tulus dan sayang itu sama kamu. Selama ini kan cuma aku, selalu ada pas kamu susah seneng. Ya, tapi kan lo, setulus-tulusnya lo, kita cuma temen.
Gak lebih. Emang tulus yang seperti apa sih yang kamu mau? Coba, gue pengen denger. Cowok yang kayak gimana? Ya, yang sayang sama gue. Udah dapet kan dari aku? Ya, yang susah senang selalu ada sama gue. Yang peduli dan perhatian sama gue. Itu semua ada sama aku. Sehari 24 jam, dikurangi 8 jam kerja, aku selalu ada sama kamu. Bahkan ketika kerja pun kamu selalu nemenin aku. Kamu sakit, aku yang ngurus. Jadi ngapain cari cowok? Dan semua yang kamu sebut, udah kamu dapetin dari aku. Tapi ada yang gak bisa gue dapetin dari lo. Lo gak bisa di-end. Ups, ucap Bukit menutup mulutnya hampir saja keceplosan. Meski jujur malu sendiri. Oh, jadi itu yang kamu cari? Itu bukan cari cowok namanya. Itu cuma cari Brak, ucap Tebing masuk ke kamar mandi. Dan Mandi meninggalkan Bukit yang terlihat kesal. Jujur, Bukit bingung. Apa yang dikatakan sahabatnya itu tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Memang Bukit akui, sejujurnya Bukit bersyukur memiliki Tebing. Bahkan menginginkan sosok kekasih yang sesayang dan seperhatian itu seperti Tebing. Jujur, awal mulanya Bukit sempat menyukai Tebing. Namun begitu mengetahui dan menyadari jika Tebing sulit untuk digapai, Bukit lebih memilih untuk berteman saja dan memendam perasaannya. Sampai akhirnya suatu saat Tebing curiga. Dan karena Bukit takut kehilangan teman sebaik Tebing, Bukit beralibi jika Tebing bukanlah kriterianya. Meski sejujurnya siapa sih yang tak terpesona dengan ketampanan Tebing? Sudahlah. Buktinya Bukit bisa bertahan sampai saat ini. Bahkan Bukit sempat naksir cowok-cowok lain meski tetap tak ada yang bisa ia dapatkan. Karena semua cowok yang ia taksir dan sesuai dengan kriterianya adalah cowok straight semua. Dan kini ketika Bukit menemukan cowok bisex yang sesuai kriterianya, namun sayang sekali Lembah hanya menginginkan fun saja. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka, Tebing keluar. Astaga, masih ngejogrok di situ aja. Buruan taruh tuh baju-baju di lemari. Jadi belanja nggak? Iya, hehe. Ngelamun aja. Udah sholat? Udah. Ya udah, tunggu di depan. Pakai motor gue aja ya. Ya, Bukit pun memakai jaket, menyisir rambutnya sampai rapi, mengambil kunci motor dan keluar menuju motornya. Dan tak lama kemudian, Tebing yang selesai sholat dan bersiap itu pun menyusul Bukit. Udah. Ya, Bukit pun membonceng Tebing menuju ke sebuah supermarket yang sedikit jauh dari kosannya. Dan setelah 15 menit kemudian keduanya pun sampai dan masuk berbelanja. Kemana dulu, Bing? Ke supermarket aja, di lantai 2, baru nanti terakhir cari CD di bawah. Oke. Ya, keduanya pun berbelanja ke supermarket. Keduanya mengambil beberapa bahan makanan, skincare, sabun-sabun, dan toiletries. Dengan keranjang masing-masing, karena kebutuhan keduanya masing-masing. Kit, mau aku buatin Korean noodle gak? Kayaknya enak nih. Gak suka pedes. Bisa diatur kepedesannya. Terserah lo aja, ambil aja yang menurut lo enak. Minyak goreng habis gak? Udah nih, telur, cabai-cabean, rempah-rempah, udah semua. Kalau sayur, ntar besok aku beli di pasar aja, lebih lengkap. Sekarang kita ke snack-snack. Yuk. Oh ya Kit, kamu tahu gak? Ya gak tahu, lo belum ngomong. Tadi aku bertemu Lereng lagi. Di mana? Di resto lah. Apa istimewanya? Biasa aja. Kan dia pengunjung. Bisa seenak udel dia mau ngecil kapan aja. Lo pikir dia ke resto nemuin lo? Tadi aja lo ngatain gue GR sama beli lembah. Sekarang lo sendiri yang GR sama Lereng. Bukan gitu Kit. Dia datang sama tante-tante dan bermesraan di depan mataku. Ya terus, suka-suka dia. Kenapa lo yang baper? Kenapa gak terima? Bukan gak terima. Dia itu suka cewek apa cowok sih? Mau dia suka cewek, mau dia suka cowok, urusan lo apa? Kepo banget. Yang namanya kucing, mungkin dia kucing multi talent kali. Nih, baca DM dia tadi sama aku. Set. Wih, dia ngerayu lo. Makanya. Wah, lo udah mulai kepancing nih. Apaan sih? Lo naksir ya?
Yang ada aku kesel. Asal kamu tahu, pas aku mau keluar toilet, dia muncul. Dan apa? Dan asal nyium pipiku. What? Pipi lo ternodai juga sama cowok. Udah semalam bibirku yang ternodai sama kamu. Tadi pipiku. Gak apa-apa. Gue udah duluin first kiss lo. Ngaco nih. Terus gimana? Kalau bisa kutonjok tuh. Tapi anehnya, aku malah kicep. Kayak gak bisa gerak. Apa jangan-jangan dia mau menghipnotisku ya? Tapi pas aku sadar, dompet masih aman. Bisa-bisanya lo kepikiran gitu. Emang dia tukang gendam? Zaman sekarang jangan lihat penampilan. Yang namanya kejahatan, modusnya banyak. Sini gue bisikin. Ini juga sudah termasuk kejahatan. Kejahatan hati dan perasaan. Waspada, jaga baik-baik hati lo. Jangan sampai dia mengambilnya. Ucap Bukit meninggalkan tebing, mencari snack-snack yang ada di lorong sebelah meninggalkan tebing yang diam berpikir. Tebing pun berjalan menyusul Bukit. Di sebuah villa, malam ini setelah menjemput tamu dari bandara, Lembah pun mengantar tamunya itu menuju sebuah villa. Tamu yang ia bawa dari luar kota itu hendak menemui seorang temannya. Dan setelah menempuh 1 jam perjalanan, mobil Lembah pun sampai villa. Lembah pun keluar mobil dan membantu mengeluarkan beberapa barang dari tamu tersebut. Dan tak lama kemudian, Marco, lereng, look, miss you my boy. Seketika Lembah baru mengetahui jika tamunya ini adalah seorang gay yang ternyata sedang menemui pasangannya. Dan entah kenapa saat keduanya berpelukan, Lembah membatin dalam hatinya. Manis juga, ucap Lembah menatap Lereng. Dan Lereng yang merasakan jika guide tour kliennya ini juga sama memperhatikannya, Lereng pun mengedipkan mata. Ting! Merasa mendapat respon dari Lereng, Lembah pun hendak memberi kode. Tapi saat Lembah baru saja memberi isyarat, tamunya menoleh. Sorry Beli. Oh, it's okay. Biar saya bantu bawa masuk. Tidak perlu. Tidak seberapa. Saya bisa sendirian. Oh iya, ini ada tips buat Beli. Oh, terima kasih ya. Oh iya, Mas, ini kartu nama saya. Yang tadi itu nomor kantor. Kalau besok butuh bantuan atau minta antar kemana, bisa hubungi nomor saya langsung. Kalau saya pas lagi kosong, saya pasti bisa. Terima kasih Beli. Seketika Lereng merampas kartu nama dari tangan Marco. Kalau begitu, selamat berlibur dan bersenang-senang. Terima kasih. Ya, Lembah pun pulang. Namun sebelum mobilnya keluar dari gerbang villa, Lembah sempat melihat Lereng yang berjalan sembari memberi kode save. Ya, mobil pun pulang. Sedangkan Lereng sendiri kini masuk bersama kliennya. Kenapa kamu bawa baju sedikit? Bukannya kamu semingguan? Habis ini kita cari makan malam. Sekalian temani aku belanja pakaian. Aku mau renang, tapi lupa bawa kolor. Ya sudah, mau makan malam dulu atau mau makan aku dulu? Tanya Lereng menggoda. Dan Marco yang sudah klien lama itu sudah teramat rindu dengan servis Lereng hingga kemudian Lereng pun menarik Marco dan terjadilah pergumulan cukup panas. Makin enak aja goyangnya. Kamu rindu kan aku goyang? Jelas. Kalau enggak mungkin aku bela-belain jauh-jauh ke sini hanya untuk sebuah goyangan ini. Di supermarket, masih di supermarket sendiri, setelah selesai berbelanja bahan makanan dan lainnya, keduanya pun kehausan. Bing, gue haus nih. Beli minum dulu Gih, ntar dulu turun. Mau minum apa? Kopi enak tuh. Mau? Iya, kopi stroberi enak tuh. Ya udah, tunggu sini. Buruan. Sabar Nyet. Ya, Tebing pun membelikan minum untuk keduanya. Dan saat Tebing masih mengantri membeli minuman, Bukit tak sengaja melihat 2 cowok yang berjalan terlihat romantis. Bukit mengira jika keduanya adalah pasangan gay. Bukit pun membatin dalam hatinya. Akhirnya gue ketemu sebangsa gue. Gila, cakep-cakep amat. Terutama botinya. Bener-bener maco. Tapi semaco-maconya boti tetap aja kebaca aura kebotiannya. Jujur gue envy banget liatnya.
Kapan gue bisa kayak mereka ya? Kapan gue bisa jalan mesra sama cowok berdua kayak gitu? Woi, kebiasaan ya. Pasti lagi ngelamunin lembah kematian. Apaan sih? Enggak. Nih, es kopi stroberi. Thanks. Terus kamu ngapain? Senyum-senyum sendiri tadi. Barusan gue lihat couple. Couple apa? Biasa, couple ungu. Kirain couple apa. Dan lo tahu nggak? Botinya keren banget Jir. Dih, Boti kok muji Boti? Emang bisa Boti doyan Boti? Ya enggak lah, kecuali first. Kalau kamu? Pakai nanya. Kalau sama cowok, gue nggak bisa. Kalau sama cewek, ya gue top lah. Bukannya kamu nggak doyan sama cewek? Seumpama ya. Tapi kadang, lo tau nggak? Kadang ada kalanya gue kepikiran hidup normal, menikah, punya anak. Bullshit, katanya nggak geter. Ya emang, tapi udahlah, yuk turun. Kita pulang aja yuk. Besok aja beli CD-nya di pasar. Di sini mahal. Kalau di pasar 100.000 dapat 3. Enggak. Udah nyampe sini. Gak apa-apa, gue yang bayar. Mahal dikit tapi kualitas bagus. Gak mudah bolong. CD-ku gak akan pernah bolong kalau gak kamu bolongin. Gara-gara kamu nyetrika gak bener tahu. Ya maaf. Udah ayo, banyak bacot. Ucap Bukit merangkul Tebing. Tebing dan Bukit pun kini turun ke lantai 1 menuju ke store pakaian dalam. Namun sebelum masuk ke store, Tebing dan Bukit menitipkan lebih dulu belanjaannya ke penitipan barang. Lalu keduanya pun masuk dan mencari-cari dan memilih-milih CD dan juga kaos dalam untuk Bukit. Bro, nih buat lo, cukup XXL. Shit, harganya 400.000, isi 3. Udah balik aja yuk, uang segitu bisa buat beli beras berapa karung. Ya elah, lu kayak mama aja. Udah gak apa-apa, ambil aja. Kan gue yang beliin. Simpan saja uangmu untuk ditabung. Suatu saat bisa dipakai saat kamu membutuhkan. Udah tahu, udah gue pisahin jatah nabung. Udah deh, gak usah jadi motivator dadakan. Ambil gak? Kamu yakin? Yakin? Lu gak percaya? Lihat dompet gue. Nih, dibilangin gue habis dapet tips. Jangan yang ini ya, cari yang lebih murah aja. Mana ada, semua sama. Yang lebih mahal baru banyak. Tapi aku gak suka warnanya. Masa ada pink sama kuning? Aku kan cowok. Hitam kek, biru. Ya kan gak semua cowok harus suka warna gelap. Sebagian ada yang suka warna pelangi. Itu sih kamu. Mbak, ini warnanya tinggal ini aja. Oh iya mas, kalau yang merek lain ada. Tapi lebih mahal dikit. Cuma beda dikit kok mas. Di sini. Nah, tuh ada. Apaan? Lebih mahal. Beda dikit. Lihat nih, beda 50.000. Tuh, pilih banyak warna gelap. Tuh, ada yang double XL. Tinggal satu aja, buruan ambil. Nih gue ambil yang XL. Mahal Kit. Ya elah, buruan. Jangan malu-maluin gue Ya udah kalau gitu. Seketika sebuah tangan menggenggam tangan Tebing saat Tebing hendak mengambil CD itu. Dan begitu Tebing menoleh, dek, kamu? Sudah kesekian kalinya kita bertemu. Bukankah ini sebuah pertanda? Tebing gugup, begitu juga Bukit. Ia gak ngerti apa-apa, yang malah terlihat pelongo-pelongo kayak kebo. Sedangkan Tebing sudah panas dingin teringat kejadian di resto sore tadi. Bahkan kecupan itu masih terasa membekas di pipinya saat ini. Set, lereng seketika melepas genggaman tangannya. Oh, sorry. Silakan, ambil aja. Oh, situ aja, gak apa-apa kok. It's okay. Sepertinya masih yang lebih membutuhkan. Dan gede juga. XXL. Santai. Saya bisa cari yang lain kok. Gak apa-apa. Untuk sementara, cukup tahu isi dalaman celananya lebih dulu. Baru tahu isi hatinya kemudian. Dek. Keduanya saling menatap, yang membuat Bukit melempar tatapannya ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dan tampak pusing kebingungan. Sebenarnya apa yang keduanya bicarakan? Dan mengapa Tebing terlihat gugup dan gagap? Seperti tak ada tenaga untuk bicara. Aneh. Hingga kemudian, sayang, gimana? Ada CD buat aku?
ucap seorang cowok yang datang-datang asal nyosor aja di depan tebing dan bukit yang masih terlihat oon. Ah, sayang sekali. Punyamu besar. Jadi itemnya terbatas dan cepat habis. Kita cari di tempat lain ya. Ya sudah. Ya, keduanya pun meninggalkan tebing hingga kemudian. Plak, Bing. Angketin aja kamu. Bing, lo kenal sama mereka? Itu pasangan tadi yang bikin gue envy banget. Kok lo gak bilang-bilang sih? Kenalin gue dong. Kenalin palamu. Itu Lereng. Dek. Seketika Bukit shock karena baru mengetahui sosok Lereng sesungguhnya. Lereng? Berarti mereka bukan couple. Dan itu artinya cowok tadi? Pikir aja sendiri. Dah pulang. Tunggu, bayar dulu. Ya, Bukit pun membayar ke kasir, sedangkan Tebing keluar store. Dan saat menunggu di luar, HP Tebing berbunyi, tanda DM masuk. Dan begitu Tebing membukanya, XXL.